Soyo tidak pernah menyangka pernikahan adik Soyo akan berakhir dengan tamparan telapak tangannya di wajah Soyo. Tapi di sono Soyo berdiri di Grand Ballroom Hotel Mulia Jakarta. 200 pasang mata tertuju podo bekas merah yang mekar di pipi Soyo. Lampu kristal chandelier berkilau di atas, memantulkan cahaya pecah di gelas campakne yang membeku setengah jalan ke bibir yang terbuka. Nampan pelayan jatuh berdebam di keheningan mendadak. Suara belo masih bergema di udara. Kamu hanya egois. Adik Soyo, pengantin, gemetar di gaun desainernya yang mahal, tangan terawat sempurna masih terangkat. Dimas menyeringai di sisinya, cincin kawin emas baru menangkap cahaya lampu. Kuartet string berhenti bermain di tengah lagu, busur mereka melayang tidak yakin di atas instrumen. Soyo menyentuh pipi, mempertahankan ketenangan yang 15 tahun praktik litigasi telah tanamkan podo Soyo sebagai pengacara top di Jakarta. Rasa perihnya bukan dari tamparan. Itu dari opo yang menyebabkan momen ini hanya beberapa menit sebelumnya. Pentose Soyo di kawasan Sejeng. Bapak Hendra telah menjebak Soyo di dekat kue pernikahan 5 tingkat. Suaranya membawa nodo patronizing yang sudah sangat familiar. Kita perlu membahas situasi pentose kamu, Rino. Soyo tahu ini akan datang. Petunjuk telah jatuh selama berminggu-minggu. Komentar tajam tentang pencarian rumah Belo dan Dimas. Ucapan keluarga harus saling bantu yang selalu diselipkan. Ini bukan waktu atau tempatnya, Soyo katakan sambil memindai ruangan untuk jalan keluar. Ibu muncul di sisi bapak. Gelas campak Ninyo bergetar sedikit. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, Rino, adikmu membutuhkan pentose itu untuk memulai keluarga asli. Koto-koto itu menghantam seperti air es. Keluarga asli Soyo. Karena tampaknya status lajang Soyo di usia 35 membuat Soyo kurang nyoto. Kurang layak untuk rumah yang Soyo peroleh melalui 12 tahun kerja 100 jam seminggu dan akhir pekan yang dikorbankan di kantor hukum Sudirman. Pentose itu, Soyo jawab hati-hati, adalah hasil pengorbanan Soyo. Soyo mendapatkannya sendiri. Pengorbanan? Towo ibu terdengar rapuh. Kami mendukung kamu melalui kuliah hukum. Kamu hanya bayar semester pertama Soyo. Soyo koreksi dengan tenang. Soyo kerja dan pinjam uang untuk sisanya sambil menghadiri setiap keadaan darurat Belo. Kenangan muncul tanpa diundang. Wisuda Fakultas Hukum Soyo. Kursi kosong tempat orang tua seharusnya duduk karena Belo, lagi-lagi kena serangan kecemasan. Kemenangan kasus besar pertama, Soyo di usia 27. Merayakan sendirian karena mereka sedang di sesi terapi Belo. Hari Soyo beli pentose. Tidak ada satupun keluarga yang datang berbagi kemenangan karena Belo butuh bantuan pindah ke apartemen ketiganya tahun itu. Adikmu lagi berjuang, kata bapak. Kamu selalu yang kuat. Kuat tidak berarti tak terbatas. Soyo menguatkan bahu. Diskusi ini selesai. Saat itu Belo menyelinap masuk, Dimas mengikuti seperti bayangan sombong. Kereta gaun pengantinnya berbisik melintasi lantai marmer. Mereka sudah bilang yo. Tentang pentose. Suaranya penuh nodo akrab. Soyo tahu kamu pasti mengerti, Rino. Firma Dimas lagi restrukturisasi, pasar properti lagi buruk sekali. Soyo katakan tegas, tidak. Keheningan yang mengikuti tajam seperti pisau. Tidak. Makeop sempurna Belo tak bisa sembunyikan wajahnya yang memerah. Tapi kami butuh itu. Kami mau mulai keluarga. Mulai di rumah yang kalian mampu, jawab Soyo mantap. Jawaban Soyo tetap tidak. Wajah Belo berkerut, air mata mengancam maskara mahalnya. Kamu hanya egois. Tamparan itu menggema keras di seluruh ballroom. Ponsel tamu muncul seperti kunang-kunang merekam momen. Soyo dengar tawa kecil dari meja pengiring pengantin Belo. Melihat bapak dan ibu diam saja.
Tidak ada pembelaan untuk putri sulung mereka. Dari meja nomor 9, Hakim Darmawan meletakkan garpunya dengan sengaja. Sari Melati, reporter Kompas yang pernah liput kasus besar terakhir saya, sudah meraih no tepatnya. Mereka semua menyaksikan. Pipi saya terbakar, tapi tangan saya tetap mantap saat meraih ponsel. Ini bukan sekadar tamparan. Ini tentang bertahun-tahun mereka memanfaatkan saya, ekspektasi yang tak pernah berakhir, memperlakukan kesuksesan saya sebagai admin keluarga untuk belo. Balrom tetap membeku, menunggu reaksi saya. Apakah saya akan berteriak, bikin heboh, atau menangis? Saya tidak lakukan satu pun. Sebaliknya, saya buka grup chat profesional dan mulai ketik. Karena sementara mereka melihat saya sebagai sumber daya keluarga, mereka lupa satu hal penting, saya bukan lagi putri manis mereka. Saya Rino Anggraeni, pengacara litigasi. Dan saya sudah belajar bahwa pertempuran besar tidak dimenangkan dengan teriakan, tapi dengan dokumentasi, saksi, dan keheningan yang tepat. Biarkan mereka pikir mereka menang ronde ini. Kuartet mulai main lagi dengan nada gugup. Tamu kembali ke gelas mereka, tapi moto tetap melirik ke arah saya. Belo sudah menangis tepat waktu, Dimas memeluknya erat sementara dia sembunyikan wajah di bahu suaminya. Ibu maju selangkah, tangan terulur. Rino sayang, jangan begini, saya angkat tangan, menghentikannya. Gerakan itu tenang, terkendali, mutlak. Lalu saya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Hak sepatu saya klik-klik di marmer dengan irama sempurna. Di belakang, bisik-bisik naik seperti asap. Mereka pikir mereka tahu saya, putri yang selalu andal, kakak yang sukses, sumber daya tak habis. Tapi mereka lupa sesuatu yang esensial. Saya tidak jadi pengacara top dengan mundur dari pertarungan. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Koridor marmer di luar ballroom Hotel Mulia memberi keheningan yang diberkati setelah suasana tegang di dalam. Ponsel saya terasa dingin dan kokoh di tangan saat saya bersandar di cermin emas besar, bingkainya menekan tulang belikat. Bekas merah di pipi sudah mulai pudar, tapi beban opo yang baru terjadi masih berat di dodo. Saya buka grup chat profesional pribadi dan ketik. Insiden terdokumentasi di pernikahan adik, penyerangan fisik berupa tamparan setelah tuntutan penyerahan properti. Saksi termasuk Hakim Darmawan, reporter Sari Melati, keluarga mencoba paksa transfer aset. Saran dibutuhkan. Jempol saya ragu sebentar sebelum tekan kirim. Pesan meluncur, dan saya lihat titik-titik muncul saat rekan mulai balas. Hakim Darmawan, suara tenangnya membuat saya mendongak. Beliau berdiri di lengkungan koridor, dasi kupu-kupunya agak miring, membawa 2 gelas air. Beliau tawarkan satu. Saya lihat semuanya, Rino. Penggunaan nama depan saya membawa bobot 15 tahun hubungan di pengadilan. Itu penyerangan, jelas dan sederhana. Plus tuntutan aset. Beliau geleng kepala. Kamu punya pilihan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya terima air, tahu lebih baik tidak bahas aksi hukum dengan hakim yang masih aktif. Tapi kehadiran beliau dan dukungan diamnya sudah bicara banyak. Sari Melati muncul di sisinya, no tepat reporter sudah di tangan. Moto tajamnya menyapu adegan. Hakim, sikap tenang saya, ponsel yang masih merekam bukti. Ini tidak benar. Apa yang terjadi di dalam? Pertanyaan itu mengenai lebih dalam dari yang dia tahu. Ini pola, kan? Tahun lalu kejadian darurat muncul di pikiran. Belum menangis lewat video, cal soal utang kartu kreditnya yang menumpuk. Orang tua mengambil 1,2 miliar dari tabungan pensiun untuk bayar. Dia lagi susah sekali, kata ibu waktu itu saat saya protes. Tidak semua orang bisa nyaman seperti kamu. Nyaman. Seolah 100 jam kerja seminggu dan hubungan yang dikorbankan itu nyaman. Saya hargai perhatian Anda,
jawab Soyo dengan suara litigasi yang halus. Tapi Soyo belum siap beri pernyataan. Dia berikan kartu nomo, kertas mahal di antara jari terawat. Beberapa cerita perlu diceritakan saat kamu siap, terutama soal penyalahgunaan finansial di keluarga berprestasi. Sebelum Soyo jawab, pintu ballroom terbuka lebar. Bapak melangkah keluar, jas tujedunya tegang di bahu saat dia berdiri di antara Soyo dan pintu keluar. Kamu merusak hari spesial adikmu. Suaranya penuh otoritas seperti dulu saat dia suruh Soyo lewatkan wisuda hukum karena belo butuh bantu pindah lagi. Soyo rasa, jawab Soyo hati-hati, hari spesialnya sudah rusak saat dia pilih kekerasan daripada hormat. Kekerasan. Belo muncul di belakangnya, maskara meleleh di pipi. Kamu selalu iri sama Soyo karena kamu sendirian dan pahit. Cukup. Koto-koto Soyo tajam seperti koco. Ibu muncul berikutnya, senyum sosialnya tetap terpasang meski drama berlangsung. Sayang, kasih kunci pentose atau jangan pulang untuk Natal. Sesederhana itu. Sederhana. Seperti saat Soyo lewatkan argumen Mahkamah Agung pertama karena belo lagi serangan kecemasan. Seperti saat mereka habiskan tabungan pensiun untuk kecanduan belanja belo. Ponsel Soyo bergetar. Pesan dari rekan kantor. Nomo Miro muncul pertama. Baru lihat video. Soyo selalu tahu keluargamu toksik. Butuh backup. Koridor kini ramai dengan saksi dan keluarga. Kebenaran dan kebohongan, masa lalu dan sekarang bertabrakan di ruang emas ini. Notifikasi muncul, postingan media sosial pertama tentang tamparan sudah beredar. Timestamp seperti bukti pengadilan. Soyo akan ingat pilihan yang kalian buat, Soyo katakan dengan suara mantap. Semua kalian. Lalu Soyo berjalan pergi, hak sepatu klik-klik seperti palu hakim. Di belakang, Soyo dengar ibu menarik napas, geraman frustrasi bapak, isakan teatrikal belo. Tapi di depan ada pintu keluar. Dan di luar itu, masa depan di mana keluarga tidak berarti korbankan segalanya, batasan bukan pengkhianatan, dan kesuksesan Soyo bukan barang komunal yang boleh dibagi seenaknya. Ponsel terus bergetar dengan pesan dukungan. Rekan tawarkan nasihat hukum. Hakim Darmawan dukung diam-diam, janji Sari Melati untuk ceritakan kebenaran saat Soyo siap. Ini sekutu yang Soyo peroleh lewat integritas profesional bertahun-tahun. Bukan keluarga yang melihat kekuatan Soyo sebagai alasan untuk terus mengambil. Di lobi elegan Hotel Mulia, Soyo berhenti sebentar untuk kirim pesan terakhir ke grup profesional. Lanjut dokumentasi dan respon strategis. Tidak akan emosional. Ini berakhir sekarang. Karena kadang respons terkuat bukan tampar balik atau adegan publik. Kadang cukup berdiri teguh, dokumentasikan kebenaran, dan biarkan konsekuensi mengalir alami. Lagi pula, itu yang dilakukan pengacara baik. Kami bangun kasus boto demi boto, kebenaran demi kebenaran, sampai keadilan tak terhindarkan. Dan kasus ini baru dimulai. Pagi Minggu, cahaya matahari menyusup lewat jendela pentose Soyo, memanjang bayangan di lantai kayu jari Brasil yang Soyo pilih sendiri. Ponsel Soyo tak berhenti bergetar sejak meninggalkan Hotel Mulia semalam. Setiap notifikasi seperti riak di tsunami media sosial yang semakin besar. Video itu diputar lagi di layar. Tangan terawat belo menghantam pipi Soyo, bunyi keras menggema di akustik ballroom sempurna. Kasih kunci pentose kamu. Suaranya menjerit, terdistorsi lewat speaker ponsel tapi jelas tak salah. Timestamp pukul 20.47. Soyo odo di sono. Dia menyerang kakaknya sendiri di hari pernikahan. Keadilan untuk Rino. Pengacara Jakarta diserang fisik karena tolak kasih rumah. Saksikan sendiri. Sungguh memuakkan entitlement dari pengantin dan keluarga. Postingan berlipat ganda seperti bakteri di cawan petri.
Kotak masuk saya penuh pesan dari tamu pernikahan yang tiba-tiba ingat moral mereka. Saya pasti akan bilang sesuatu, tapi kejadiannya cepat sekali. Selalu curiga adikmu tidak stabil. Orang tuamu seharusnya malu. Indikator voicemail berkedip. Pesan belo pukul-pukul 3. Bagaimana bisa kamu malukan saya seperti ini di hari pernikahan? Rino, kamu selalu iri karena saya punya orang yang mencintai saya. Dimas bilang kamu rencanakan ini untuk mengalahkan saya. Tunggu saja sampai ayah dengar. Hapus. Email dari orang tua datang tepat pukul 9, seolah menjaga jam kantor bisa beri otoritas pada tuntutan mereka. Rino, situasi ini butuh koreksi segera. Hari spesial adikmu rusak tak bisa diperbaiki oleh sikap dramatis kamu. Kami harap kamu keluarkan pernyataan publik tarik semua implikasi salah dan minta maaf atas kesalahpahaman. Loyalitas keluarga menuntut itu. Saya tutup laptop, tapi sempat lihat notifikasi keadilan untuk Rino sedang trending di kalangan hukum Jakarta. Senin pagi bawa getaran pertama konsekuensi. Miro kirim pesan sebelum kopi pertama saya. Firma belo kasih cuti administratif. Odo soal perilaku tidak pantas dan kerusakan reputasi viral. 1 jam kemudian, broker Dimas telepon. Review etik sedang berlangsung. Menyerang anggota keluarga demi properti angkat bendera merah di bisnis properti. Nama Presiden Klub Elite Pondok Indah muncul di penelepon. Bu Anggraeni, kami sudah bicara sulit dengan orang tua Anda. Dewan punya ekspektasi soal perilaku anggota. Jalur kantor saya terus menyolo. Kami lihat cara Anda tangani situasi itu, kota klien potensial. Kami butuh pengacara dengan integritas seperti itu. Sekretaris Hakim Darmawan email. Yang Mulia ingin rujuk kasus Morrison ke firma Anda. Beliau minta Anda sebagai lead counsel. Di makan siang, Miro bentangkan dokumen di meja ruang rapat, koco-boco di hidung. Kasus penyerangan jelas. Banyak saksi, bukti video, pola eksploitasi finansial sebelumnya, plus pencemaran nama baik dari pernyataan publik mereka. Dia lepas koco-boco. Dan kamu tahu saya lihat lebih dari strategi hukum. Kamu tidak akan kejar ini. Karena kamu lebih baik dari itu. Tapi Rino, tidak mengejar tuntutan tidak berarti pura-pura tidak terjadi. Email Sari Melati datang tepat waktu. Entitlement keluarga, epidemi modern. Cerita kamu bisa bantu orang lain tetapkan batasan. Pikirkan. Saya ketik balasan. Saya tidak akan kejar tuntutan, tapi saya juga tidak akan tarik kebenaran. Minggu berjalan seperti simfoni konsekuensi yang terorkestrasi rapi. Hakim Darmawan dan istrinya undang saya makan malam. Pertemuan kecil, hanya beberapa rekan yang paham integritas profesional. 3 klien baru secara khusus sebut insiden itu. Kami butuh penasihat yang teguh pendirian. Pentose saya, sumber konflik besar, kini terasa berbeda. Setiap furnitur, setiap lukisan pilihan sendiri, bukan hanya kesuksesan tapi tempat suci. Ruang yang diperoleh lewat dedikasi, dilindungi lewat prinsip. Fasad keluarga mulai retak. Rekan kirim foto belo dan Dimas bertengkar di luar apartemen mereka. Tas desainer belo bergoyang liar saat dia mengacungkan tangan. Partner Brigge ibu sebut keheningan canggung di permainan mingguan mereka. Teman golf bapak mulai cari alasan rescedule waktu teh rutin. Lalu datang pesan ibu, koto-koto tepat. Mungkin kita perlu bicara. Situasi ini jadi tidak nyaman. Saya tunggu 1 jam sebelum balas. Ingat semua kali saya buru-buru rapi-rapikan, jadi yang masuk akal. Kali ini tidak. Saya tersedia saat kalian siap hormati batasan saya. Semuanya. Matahari terbenam di Pentose, mewarnai sekiline Jakarta dengan amber dan emas. Ponsel saya kini tenang,
badai awal reaksi sudah redo jadi sesuatu lebih substansial. Perubahan. Perubahan nyata lahir bukan dari konfrontasi dramatis, tapi dari berdiri diam, teguh sementara dunia sesuaikan porosnya. Miro kirim pesan terakhir sebelum tidur. Kamu baik. Soyo pandang rumah Soyo, ruang yang Soyo peroleh, pilih, lindungi, dan balas, lebih dari baik. Soyo bebas. Karena kadang menang bukan soal bertarung. Kadang cukup teguh sementara orang lain hadapi bayangan mereka di cermin yang kamu angkat. Kadang keadilan datang bukan lewat aksi hukum, tapi kekuatan tenang kebenaran telanjang. Dan kebenaran, sekali diucapkan, punya cara menyelesaikan misinya sendiri. Acara talk show pagi pencahayaan lembut tak cukup sembunyikan moto belo yang merah. Dia duduk di sofa krem, potret korban tak bersalah dalam sweater casmere biru pucat. Ini hanya kesalahpahaman besar, katanya podo host simpatik Jakarta. Soyo dan kakak selalu dekat. Stres pernikahan, emosi tinggi suaranya tersendat. Soyo hanya ingin berbagi momen spesial di rumah keluarga. Kopi Soyo jadi dingin saat nonton pertunjukan itu. Acara sudah edit rapi, tak sebut bahwa rumah keluarga, yang dia maksud adalah pentose Soyo yang Soyo beli dengan uang Soyo atas nama Soyo. Miro masuk kantor tanpa ketuk. Seberapa buruk? Publicist adikmu bagus, katanya sambil letakkan tumpukan printout di meja. Mereka putar jadi kakak berprivilese tolak bantu pengantin baru yang susah, tapi video masih beredar. Orang ingat opo yang mereka lihat. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Tanpa hati. Semoga kamu senang hancurkan keluargamu. Hapus. Interkom berbunyi. Bu Anggraeni, orang tua Ando di sini. Mereka tak punya janji, tapi bilang katakan Soyo sedang deposisi seharian. Kebohongan itu lancar. Dan Sari, ingat, tidak ada tamu tanpa jadwal, keluarga atau bukan. Baik, Bu. Jido. Mereka bilang ini darurat keluarga. Daruratnya adalah taktik biasa mereka tak berhasil. Miro gumam. Soyo rapikan kertas yang tak perlu dirapikan. Respon sama, Sari. Terima kasih. Lewat jendela kantor, Soyo lihat mereka tinggalkan gedung. Sial Hermes ibu berkibar di angin. Bahu bapak kaku dengan ketidaksetujuan familiar. Mereka berhenti di Mercedes, jelas harap Soyo buru-buru turun rapi-rapikan seperti biasa. Kali ini tidak. Majalah Hukum Jakarta datang sore itu di meja. Artikel unggulan firma kami pakai foto Soyo di pengadilan. Fokus, profesional, berwibawa. Artikel tak sebut insiden pernikahan, tapi kutipan Hakim Darmawan bicara banyak. Di era integritas pribadi sering kalah oleh kemudahan, pengacara seperti Rino Anggraeni ingatkan kita bahwa kesuksesan sejati dibangun atas prinsip tak goyah. Email Soyoping dengan permintaan meeting dari 3 perusahaan Fortune 500 Indonesia. Reputasi Ando soal kepemimpinan etis mengesankan dewan kami. 1 Chow tulis. Update LinkedIn Dimas muncul di feed Soyo. Cari peluang baru di real estate mewah. Komentar di bawah jelas, kontrak dibatalkan, klien khawatir, konsekuensi punya gravitasi sendiri. Lihat ini. Miro forward artikel Sari Melati terbaru. Judul, Entitlement Keluarga di Era Akuntabilitas, karena keluarga bukan alasan lagi. Soyo scan tulisan, catat keseimbangan hati-hati. Tak odo nomo, tapi pesan jelas. Batasan penting terlepas ikatan darah. Pesan ibu datang saat makan malam. Kami temukan terapis keluarga bagus. Terharis sudah bantu banyak keluarga sembuhkan retak seperti ini. Selasa jam pukul 14. Soyo letakkan garpu, pikir terapis pilihan mereka, waktu pilihan mereka, narasi pilihan mereka. Pola berlanjut. Nomor belo muncul di ponsel.
Tolong, pernikahan soyo hancur. Dimas marah sekali. Kalau kita bisa tinggal di kamar tamu pentose sebentar, tidak. Koto itu lembut tapi mutlak. Hanya sampai stabil. Kami tak akan ganggu. Kamu kan jarang di rumah. Jawaban tetap tidak, belo. Bukan sementara, bukan sebagian, sama sekali tidak. Kenapa kamu begitu dingin? Kita keluarga. Yo, kita keluarga. Dan keluarga harus hormati batasan. Dia mendengus. Ibu bilang kamu hanya keras kepala. Kalau kamu benar-benar sayang kami, saya memang sayang kalian, saya potong, kaget kami berdua dengan kebenaran itu. Tapi saya tak akan bakar diri untuk hangatkan kalian. Telepon jadi sunyi. Itu sangat seperti pengacara, sangat dihafal. Itu sangat jujur dan final. Nanti, saya susun balasan undangan terapi ibu. Saya hargai niatnya, tapi saya tak akan ikut terapi yang dirancang buat saya lebih patuh. Saat kalian siap diskusikan hormat timbal balik dan batasan sungguhan, saya kenal konselor bagus yang spesialis dinamika keluarga. Dia tak ada hubungan dengan lingkaran sosial kita dan tak ada prasangka. Saya bersedia bangun jembatan lagi, tapi bukan dengan harga diri saya. Pilihan di tangan kalian. Kirim. Ponsel tetap sunyi setelah itu. Lewat jendela pentose, lampu Jakarta berkilau seperti berlian tersebar. Setiap titik mewakili pilihan. Ribuan orang buat ribuan keputusan soal siapa mereka, apa yang mereka terima, bagaimana mereka hidup. Miro kirim pesan, bicara di konferensi wanita hukum bulan depan. Mereka khusus minta kamu sebagai co-presenter. Topik, integritas profesional di konflik pribadi. Saya tersenyum, ingat semua kali saya pikir kekuatan berarti bertarung. Kini saya tahu lebih baik. Kadang kekuatan adalah berdiri diam, biarkan kebenaran kerja sementara kamu rawat kebun sendiri. Saya ikut, balas saya, lihat lampu pesawat jejak jalur stabil di langit malam. Seperti pilot itu, saya tahu arah saya kini. Biarkan turbulensi datang. Saya adalah utara sejati saya sendiri. Pencahayaan lembut Le Jardin memandikan ruang makan pribadi dengan kehangatan amber. Saya sudah rayakan banyak kemenangan di sini, jadi partner, menang kasus mustahil, tutup deal karier. Ironi tak hilang bahwa keluarga pilih tempat ini untuk serangan akhir mereka. Bu Anggraeni, rombongan Ondo sudah datang, bisik Antoine, masker profesionalnya sedikit melorot tunjukkan keprihatinan. Mereka minta Bordeaux yang biasa Ondo pesan untuk acara spesial. Terima kasih, Antoine. Tahan dulu anggurnya. Mereka masuk seperti aktor ambil posisi. Ibu pimpin dengan anggun terlatih. Tangan bapak di sikunya. Belo usap moto dengan dramatis. Kejutan adalah Nenek Widya yang berjalan pelan dengan tongkat mahoni ukir. Benar-benar, Rino. Ibu sesuaikan mutiara. Buat nenekmu datang jauh-jauhan. Saya tak buat siapapun datang. Saya oles mentega roti, pertahankan irama makan malam Kamis biasa. Bahkan saya tak ingat undang siapapun. Karena kamu hindari kami. Belo jatuh ke kursi di depan saya, masukannya tepat waktu dengan kedatangan Dimas. Kami harus lakukan sesuatu. Saya gigit roti lagi. Tunggu, sayang. Bapak condong maju, suara Jonyo penuh. Kami tahu kamu marah, tapi situasi ini sudah kelewatan. Kamu lukai keluarga. Keluarga yang lukai dirinya sendiri, kata nenek pelan sambil duduk. Matanya bertemu mata saya, tajam seperti biasa. Ibu, tolong. Rahang bapak mengeras. Kami coba selesaikan secara masuk akal. Dimas letakkan map kulit di meja. Saya minta teman Jason buat ini. Dia hebat soal hukum properti. Kompromi adil.
Kompromi berarti negosiasi timbal balik, saya amati sambil habiskan roti. Jangan sulit, sayang. Senyum ibu menipis. Kami sudah bilang ke keluarga Worthington bahwa kamu bantu Belo dan Dimas mulai. Semua lega kamu akhirnya waras. Ponsel bergetar. Pesan Miro, dokumentasi cadangan sudah kirim ke kamar Hakim Darmawan. Lampu hijau kapan sojo. Soyo usap bibir dengan serbet, pandang tableau di depan. Keluarga Soyo tersusun seperti potret masyarakat, tunggu Soyo ikut barisan. Berapa kali Soyo lihat adegan ini? Berapa kali Soyo menyerah? Biar Soyo bagikan dokumentasi Soyo sendiri. Soyo buka tas kerja, keluarkan folder terorganisir rapi. Pertama, pernyataan 12 tamu pernikahan soal upaya masuk tidak sah. Kedua, rekaman chat gedung Soyo tunjukkan 3 upaya berikutnya. Ketiga, transkrip 17 panggilan berisi ancaman dan manipulasi emosional. Ancaman. Suara Belo naik. Kami coba aja akal. Hukum punya definisi spesifik soal pelecehan dan paksaan. Lanjut Soyo metodis. Hakim Darmawan sangat tertarik dengan pola eskalasi. Kamu ke Darmawan? Wajah bapak memucat. Saat urusan keluarga jadi isu hukum, yo. Soyo tatap matanya mantap. Somo seperti mantan pemberi kerja Belo merasa wajib tangani tindakannya saat pengaruhi reputasi profesional mereka. Warna hilang dari wajah Belo. Mantan pemberi kerja opo maksudnya? Surat pemutusan hubungan kerja harus sampai besok. Upaya publik kamu manipulasi situasi langgar beberapa klausul etik. Soyo berbalik ke Dimas. Begitu juga Komisi Properti anggap perilaku terbaru kamu cukup mengkhawatirkan untuk probation 6 bulan. Kamu pendendam, Dimas setengah bangun, tapi tangan bapak kunci bahunya. Dan klub, bisik ibu, jari memutih di gelas air. Dewan ambil keputusan sendiri setelah review fakta. Soyo hanya berikan dokumentasi saat diminta. Kamu hancurkan semuanya. Belo dorong kursi, Mas Koro meleleh lagi. Kami keluargamu. Kamu seharusnya bantu kami. Soyo sudah coba, koto Soyo pelan. Bertahun-tahun Soyo coba. Soyo tawarkan bimbingan karier, koneksi profesional, dukungan emosional, tapi tak pernah cukup kan? Kalian mau hasil tanpa kerja. Sukses tanpa pengorbanan. Pengorbanan? Towo bapak pahit. Kami selalu tahu kamu akan pakai kesuksesanmu lawan kami. Ibu dan Soyo korbankan segalanya. Opo tepatnya yang kalian korbankan, ibu? Suara nenek potong ketegangan. Putri kalian kerja 3 pekerjaan lewat kuliah hukum. Dia bangun praktik sementara, kalian fokus komite klub golf. Bambang, kamu tolak Cosik sewa apartemen pertama karena khawatir kreditmu. Bibir ibu bergetar. Kami beri dia setiap keuntungan. Kalian beri dia ekspektasi. Tongkat nenek ketuk sekali tegas. Rino beri dirinya penentuan diri. Odo bedanya. Soyo berdiri, kumpulkan barang dengan efisien biasa. Pintu Soyo tetap terbuka saat kalian siap hormati siopo Soyo. Bukan siopo yang kalian butuh Soyo jadi. Bukan siopo yang kalian harap Soyo jadi. Siopo Soyo. Rino suara Belo pecah. Tolong, Soyo sayang kalian, Soyo katakan, gemo percakapan terakhir kami. Tapi cinta tanpa hormat bukan cinta. Itu hanya bentuk lain kontrol. Udara malam bawa hembusan pertama musim kemarau. Saat Soyo keluar, Antoine muncul dengan mantel, anggukan pelan bawa nodo persetujuan. Ponsel menyolo dengan pesan nenek. Kamu lakukan baik, nak. Beberapa jembatan perlu dibakar supaya yang lebih baik bisa dibangun. Di belakang, Soyo dengar isakan Belo, protes ibu, perintah marah bapak, tapi kini terdengar jauh, seperti gema dari kehidupan lain. Di depan,
Kota membentang, penuh kemungkinan dibangun di atas kebenaran bukan kewajiban. Soyo panggil taksi, beri alamat kantor. Ada brief yang harus diselesaikan, keadilan yang harus dilayani lewat koto-koto terukur dan argumen hati-hati. Pekerjaan menopang Soyo, seperti selalu. Beberapa orang sebut ini keadilan dingin. Dokumentasi konsekuensi yang hati-hati ini. Tapi keadilan sejati bukan soal suhu. Ini soal keseimbangan, pemulihan, memberi ruang untuk sesuatu nyoto tumbuh dari abu kebohongan nyaman. Taksi bergerak dari trotoar, tinggalkan realitas keluarga, Soyo yang runtuh di belakang. Kadang cinta terlihat seperti berjalan pergi. Kadang kekuatan berarti biarkan kebenaran kerjanya. Bahkan saat kebenaran terasa pengkhianatan bagi mereka yang bangun hidup di penyangkalan. Soyo cucu Nenek Widyoto. Beberapa pelajaran lompat generasi untuk temukan pewaris sejati. Cahaya matahari musim semi menyusup lewat jendela lantai ke langit-langit pentose Soyo, menyentuh karya seni baru yang Soyo pilih hati-hati. Sudah hilang pastel paksaan ibu dan sentuhan bohemian belo. Ruang ini kini bernapas. Garis bersih dan tekstur koyo mencerminkan orang yang selalu, Soyo jadi di bawah kompromi hati-hati. Transformasi luar biasa, Koto Hakim Darmawan sambil terima gelas anggur dari istrinya, Helen. Meski tuan rumah tetap elemen paling membaik. Robert, Helen tegur lembut, tapi dia tersenyum. Meski benar, Rino, kamu terlihat lebih ringan. Pesta makan malam mengalir di meja makan besar Soyo, potongan buatan tangan yang gantikan warisan keluarga, yang akhirnya Soyo kembalikan ke orang tua. Miro tangkap moto Soyo dari tempat dia ceritakan kasus terbaru ke Sari Melati, yang seri tentang batasan finansial keluarga dapat penghargaan jurnalisme Midwest bulan lalu. Soal ringan, Koto Sari, kamu lihat foto dari lelang estate orang tuamu? Kalangan klub golf lagi heboh soal perjalanan downsizing mereka. Soyo belum lihat. Soyo atur setting terakhir, setiap elemen tepat. Nenek sebut mereka temukan kondominium yang cocok dengan keadaan baru. Kebenaran tak terucap menggantung di udara. Keadaan mereka berubah drastis setelah bayar utang belo yang menumpuk. Penangguhan lisensi properti Dimas bawa perceraian mereka 3 bulan lalu. Terakhir dengar, belo pindah kembali ke rumah, masih yakin dunia berutang padanya hidup lebih baik. Nenekmu luar biasa, Koto Helen hangat. Coro dia berdiri di makan malam asosiasi pengacara minggu lalu perkenalkan kamu. Cucu Soyo, pengacara. Miro tiru nodo banggo nenek. Sederhana, elegan, benar. Kebenaran punya coro jadi ketiganya. Soyo atur garpu, meski butuh tahun terapi untuk pahami itu. Bel pintu berbunyi tepat waktu. Kunjungan minggu nenek kini ritual yang Soyo hargai. Tongkat ukirnya ketuk irama stabil saat Antoine, yang kini urus acara pribadi Soyo, bantu mantelnya. Semua bicara soal kasus Thompsonmu, dia umum saat duduk di kursi biasa. 3 generasi wanita akhirnya bebas bangun warisan sendiri berkat kerjamu. Mereka yang lakukan bagian berat, Soyo tuang teh favoritnya ke cangkir khusus untuknya. Soyo hanya bantu mereka paham hak dan tanggung jawab. Hakim Darmawan tambah, keseimbangan yang kamu jaga di praktik luar biasa, Rino. Itu sebab Dewan Etik pilih kamu untuk penghargaan layanan terhormat tahun ini. Percakapan bergeser ke upacara minggu depan, tapi pikiran Soyo melayang ke pidato yang Soyo siapkan. Bagaimana ringkas puluhan tahun pelajaran jadi 5 menit? Bagaimana jelaskan bahwa kadang layanan terbesar adalah koto tidak? Nanti, setelah tamu pulang dan sopir nenek jemput, Soyo berdiri di balkon pandang lampu kota. Udara musim semi bawa kemungkinan yang berbeda dari beban ekspektasi yang dulu tekan bahu. Ponsel bergetar, upaya mingguan ibu hubungi. Pesan bolak-balik antara rasa bersalah dan marah. Setiap bukti kenapa batasan Soyo harus tetap. Soyo kirim ke voicemail,
tambah botol lagi ke tembok kedamaian soyo. Di kantor rumah, dulu kamar tamu siap untuk kedatangan belo tengah malam dramatis. Soyo review aplikasi program beasiswa pengacara generasi pertama yang soyo dirikan. Wanita muda yang keluarganya tak paham dorongan mereka. Penolakan puas dengan kurang dari yang mereka peroleh. Di surat mereka, soyo lihat gemo perjalanan soyo. Kesuksesan bukan diukur dari opo yang kita korbankan untuk senangkan orang lain, soyo latihan pelan, uji koto untuk pidato mendatang, tapi dari integritas saat kita hidup kebenaran. Koto-koto terasa tepat. Diperoleh lewat setiap tidak sulit, setiap dokumentasi pelanggaran batasan hati-hati, setiap sesi terapi ungkap beda antara cinta dan kontrol. Soyo pikir pengacara muda yang soyo bimbing kini, ajar mereka kenali taktik manipulasi halus yang dulu soyo salah anggap sebagai pengabdian keluarga. Mejo soyo pegang foto baru. Nenek dan soyo di penggalangan dana shelter wanita bulan lalu. Kami berdua pandang kamera langsung, punggung lurus, senyum asli. Di sampingnya kunci pentose. Bukan lagi titik pertengkaran, tapi simbol kedaulatan. Kota membentang di bawah, permadani lampu dan bayangan. Di suatu tempat, belo mungkin rencanakan kebangkitan finansial berikutnya. Ibu mungkin di meja makan kecilnya, poles perak yang tak lagi kesan lingkaran sosialnya yang menyusut. Bapak, saya dengar, habiskan waktu lama di klub. Meski keanggotaannya sudah diturunkan diam-diam, tapi cerita mereka bukan lagi milik saya kelola. Kedamaian saya dibeli dengan harga penuh, dibayar dengan moto uang batasan tak goyah dan kebenaran tanpa kompromi. Beberapa orang sebut ini dingin, jarak hati-hati yang saya jaga. Tapi odo kehangatan di keaslian, panas di gesekan pertumbuhan. Besok, saya akan bertemu pengacara muda lain yang berjuang seimbang ekspektasi keluarga dengan integritas profesional. Saya akan bagikan yang saya pelajari. Bahwa keluarga bukan ditentukan siapa yang bagikan no, tapi siapa yang hormati martabatmu. Bahwa cinta tanpa batasan bukan cinta. Itu konsumsi. Udara malam bawa aroma pohon berbunga dari taman bawah. Musim semi di Jakarta selalu terasa pemberontakan. Kehidupan dorong lewat beton dengan tekad keras. Saya jadi seperti pohon-pohon itu. Akar saya tembus fondasi mitos keluarga untuk temukan tanah kokoh. Apa yang akan kamu katakan? Saya bisik ke lampu kota. Podo orang yang nonton dan merasa terjebak kewajiban keluarga, yang ukur nilai diri lewat persetujuan orang lain. Jawaban datang dalam suara nenek, tajam dengan kebijaksanaan. Katakan podo mereka bahwa martabat, sekali direbut kembali, tumbuh lebih kuat dari rasa bersalah. Katakan bahwa kebenaran, meski menyakitkan, beri akar lebih dalam daripada kebohongan nyaman. Saya tutup pintu balkon, kunci dengan keyakinan tenang yang kini saya bawa ke semua batasan. Di dalam, rumah saya mencerminkan wanita yang saya jadi. Kuat, yakin, tenang. Wanita yang akhirnya paham bahwa beberapa jembatan yang dibakar justru terangi jalan ke pantai lebih baik. Pesan Miro menyolo di ponsel. Draft pidato disetujui komite. Kamu buka konferensi. Saya tersenyum, duduk di kursi favorit dengan laptop. Odo pekerjaan yang harus dilakukan. Keadilan yang harus diberikan, batasan yang harus dijogo. Jalan ke depan kini jelas, ditandai bukan ekspektasi keluarga, tapi cahaya stabil harga diri. Beberapa orang sebut ini jalur kesepian. Pilihan prioritaskan kebenaran daripada tradisi, hormat daripada hubungan. Tapi saat saya pandang rumah damai penuh bukti pencapaian asli dan koneksi sejati, saya tahu lebih baik. Ini bukan kesepian. Ini kedaulatan. Dan itu layak setiap langkah sulit perjalanan.